Orasi penyampaian visi misi calon ketua OSIM periode 2024-2025 Senin 5 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Aris Prianto SPDM selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Boyolali. Yang kami hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Boyolali, serta teman-teman peserta didik kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas izin dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di pagi ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tunggu syafaatnya yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, kami Azahra Safiri dan Rian Eliza selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua penyampaian visi misi calon ketua OSIM, acara yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yakni penyampaian visi misi calon ketua OSIM yang akan dilaksanakan oleh kandidat calon ketua OSIM. Dimulai dari kandidat 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah MTS 10 beserta Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryo, perwakilan dari kelas 7E. Calon Ketua OSIM MTS 10 Boyolali 01. Perkenalkan, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya adalah mewujudkan OSIM sebagai organisasi bermartabat dan terpandang, serta dapat memberikan manfaat bagi siswa dan siswi MTS 10 lebih islami dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berilmu pengetahuan. Misi 1. Misi saya adalah menjadi pemimpin yang baik dan menjadi teladan bagi siswa-siswi MTS 10. 2. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penyampaian visi dan misi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif antar siswa dan pihak sekolah. Pendapat dan aspirasi setiap siswa akan dihargai dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 3. Menggalang kerjasama antar siswa dan guru. Saya akan menginisiasi program-program kolaboratif antar siswa dan guru untuk memperkuat hubungan timbal balik. Kerjasama yang baik akan menciptakan atmosfer belajar yang baik. 4. Memperkuat kegiatan sosial dan kemanusiaan. Saya ingin OSI menjadi motor penggerak bagi kita semua dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan di sekolah kita. 5. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bebas dari segala bentuk pembulian. Membangun budaya sekolah yang mengandung nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan saling mendukung sesama. Terakhir, marilah kita bersama-sama menjadikan sekolah kita sebagai tempat tidak hanya untuk memberikan pendidikan akademis yang berkualitas, tetapi juga sebagai pengalaman yang berharga bagi kita semua. Terima kasih, semoga kita mendapat keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para pendukung paslon 2, ya. Harap tenang, harap tenang. Ya. Para pendukung paslon 2, ya. Sebelum tenang, belum bisa dimulai. Bisa dilanjut? Ya. Iya. Euforia boleh ya, tapi kita batasi biar nanti lagunya efektif. Siap ini para pendukung paslon 2, siap? Ya, ya. Sebelum dia belum dimulai. Ya. Terima kasih. Teman-teman semuanya, ini nanti bisa dipakai untuk apa itu acuan besok anak-anak memilih dari teman-teman kita, gitu ya. Ya, mulai sekarang disiapkan kira-kira nanti yang mau saya fokus yang mana gitu ya. Siap semuanya? Siap? Ya, harap tenang. Selanjutnya, kandidat nomor 3, persilakan mempresentasikan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di halaman ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Tak lupa selawat serta salam kita gunakan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Haji Arif Trianto SPDNU selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Boyolali, yang saya hormati semua guru dan staf pengajar MTS Negeri 10 Boyolali serta teman-teman dari kelas 7, 8, dan 9 yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Raka Dias Putra dari kelas 8A. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Yang pertama, visi saya adalah menjadikan OSIS MTS 10 Boyolali OSIS yang berkualitas, berprestasi, aktif, inovatif, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan, serta menjadikan siswa lebih disiplin dan berakhlak mulia.
Dan misi saya adalah menumbuhkan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Meningkatkan kesadaran siswa mengenai tata tertib sekolah. 3. Meningkatkan attitude siswa-siswi. 4. Meningkatkan kerja mutuasim. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sampai nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir yaitu kandidat OSA 4 dipersilakan beberapa pendampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kita di pagi hari ini. Tak lupa kita selalu bersalawat kepada Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Haji Aris Trianto SPDM selaku Kepala Madrasah MTSN Negeri 10 Boyolali. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf pengajar MTSN 10 Negeri Boyolali serta siswa-siswi MTSN Negeri 10 Boyolali yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Imam Muhammad Fahri dari kelas 7A. Saya di sini akan menyampaikan visi misi saya sebagai calon ketua OSIM. Yang pertama, visi saya adalah membentuk pribadi yang cerdas, berbudi pekerti, dan berkarakter. Dan misi saya adalah 1. Mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 2. Menumbuhkan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Meningkatkan hubungan kekeluargaan antar siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bergerak maju bersama-sama menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren-keren ya visi-visi dari calon ketua OSIS kita. Nah, mana nih pendukung calon paslon nomor 1? Mana? Tangannya mana? Keren. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Panggilan kepada Ibu April dan Bu Sabrina diharap menuju ke atas. Ya, dimohon Ibu Sabrina dan Bu April untuk memandu saya jawab. Para pendukung paslon tetap diam ya. Diam, diam, ya. Kalau tidak diam nggak dilanjutkan ya. Nanti euforianya nanti lagi ya. Diperhatikan nanti diperhatikan ketika menjawab pertanyaan. Besok saya nyoblos yang mana gitu ya. Kepada Bu Sabrina dan Bu April untuk
Sip. Oke, gimana? Tadi udah mendengarkan visi misinya? Udah? Nyantol nggak? Paslon 1 visi misinya tadi tentang apa? Iya, Mas Dani, ini pemilih yang tidak baik ya di sini orang. Oke, cek dulu buat pengenalan. Bakal calon pertama nomor urut 1 namanya siapa? Siapa? Dari kelas mana? Mana rakyat 7E? Oh, rakyat 7E, 7E di sini. Rakyat 7E mana? 7E. Cep. Nah, ini tentang itu ya. Oke, pastinya nomor 2 namanya siapa? Siapa? Oke, ada Mbak Ririn di sini sebagai wujud bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mencalonkan dirinya. Kalau di demokrasi kita, di negara kita, perempuan mendapatkan jatah 30% di kursi DPR, MPR, DPD. Terus kita juga pernah punya presiden perempuan. Siapa namanya? Luar biasa. Guru PKR sama. Guru PKR siapa? Bu Lina.
yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi pembulian tidak diperbolehkan. Memberikan sanksi yang sangat berat untuk pelaku bullying yang melakukan dan memberikan materi tentang anti bullying di sekolah. Oke, itu tadi ya. Udah. Oke, jadi benar yang dikatakan sama Mas Rizky Aryo. Bullying itu tidak dibenarkan ya di sekolah. Sesimpel kowe karai kancamu itu termasuk bullying ringan dan itu tidak dibenarkan. Mana ya? Terima kasih Mas Rizky Aryo buat jawabannya, sudah luar biasa sekali. Ayo, ini audiens yang di belakang tidak boleh rambut Ya. sendiri. Para penduduk paslon lagi, saya informasikan harap dia. Kalau nggak dia, nggak dilanjutkan. Para penduduk paslon 2. Ya. Sudah, dan boleh lanjut untuk pertanyaan balon nomor 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Yuski Ridiantoro. Pak Yuski. Untuk yang selanjutnya mohon mempersiapkan diri Bapak Muslim Muharram untuk memberikan pertanyaan untuk balon nomor 3. Baik, terkait sama visi-misi yang tadi sudah disampaikan sedikit yang ada bermasalah di dalam lingkungan masyarakat, Pak Yuski hanya ingin menanyakan bagaimana seandainya apabila 02 Mbak Ririn menjadi dan bakal menang jadi ketua OSIS terkait sama kesadaran anak-anak tentang kebersihan lingkungan. Jadi apa yang harus dilakukan dari program kerja dari Mbak Ririn untuk anak-anak supaya sadar terhadap kebersihan lingkungan yang ada di lingkungan sekolah. Ya khususnya di lingkungan kelasnya lah, seperti itu. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Nanti bisa dijawab bagaimana caranya. 0202. Terima kasih Pak Yuski. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Yuski Ridiantoro. Saya akan mengadakan Jumat bersih, Jumat sehat di lingkungan madrasah agar kebersihan tetap terjaga, tetap sehat madrasahnya. Tingkat kelas ditertibkan, mengadakan ketertiban kelas agar lingkungan tetap sehat dan terhindar dari kuman. Sekian jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mbak Ririn, jawabannya luar biasa sekali ya. Oke, buat penanya, panelis selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Muslim Muharram untuk ke panggung untuk memberikan pertanyaan kepada bakal calon ketua OSIS. Oke, harap tenang ya. Karena untuk persiapan selanjutnya dimohon Ibu Dwi Mardia untuk maju menyampaikan pertanyaan untuk balon nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini ditujukan pada paslon nomor 3 ya. Nanti pertanyaan 2 boleh? Boleh. Yang pertama, sama hampir sama dengan kasusnya hampir sama dengan pertanyaan yang kedua tadi. Kalau tadi pertanyaan kedua itu mensikapi tentang kebersihan secara umum.
Yang pertama. Yang kedua, sepertinya teman-teman ini adalah perempuan. Ya, jadi ini tentang perempuan. Remaja ini kebanyakan masih masa-masa remaja perempuan. Ya, yaitu mengalami masa-masa yang mungkin belum tahu tentang psikologinya dari anak-anak perempuan dan perkembangan fisiknya. Sehingga ada kasus misalkan ada anak perempuan bingung ke kamar mandi, ke kamar mandi tidak tahu bagaimana mensikapinya ke kamar mandi itu, ternyata mereka sudah menstruasi, misalnya seperti itu, kasusnya seperti itu. Nah, jadi ini tentang perkembangan. Pertanyaannya, bagaimana kalian mensikapi dari perempuan-perempuan yang baru tumbuh? Apakah juga dipikirkan tentang untuk mensikapinya itu? Ya, terima kasih. Pendukung balon harus tenang, tidak boleh ramai sendiri. Saya akan jawab pertanyaan kasus ini untuk nomor 1. Untuk vandalisme, kita harus mengatur orang-orang yang mencoret-coret tembok dan memetik bunga tanpa sebab. Untuk yang kedua, perempuan harus wajib membawa pembalut dari rumah. Itu wajib. Luar biasa sekali, sangat solutif. Silakan ya yang perempuan luar biasa dari nomor 3 menjawab pertanyaan dengan solutif. Baik, masih ada ditambahkan tidak untuk nomor 3? Sudah? Ya, oke. Ngobrol Ibu Juli Nadia, silakan ke panggung untuk memberikan pertanyaan kepada bakal calon terakhir nomor 4 ini. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya simpel saja. Ini tidak jauh dari keseharian kita tentang tata tertib madrasah. Bagaimana untuk calon kandidat nomor 4 itu mensingkapi banyak peserta didik dari madrasah itu yang masih belum menaati tata tertib. Contohnya sudah ada aturan memakai sepatu masih memakai sandal. Kemudian baju tidak dimasukkan. Putra rambutnya masih gondrong. Kemudian ketika nanti kandidat nomor 4 ini menjadi insya Allah menjadi apa? Pemimpin ketua OSIS, itu bagaimana yang akan dilakukan kasus seperti itu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dwi Mahadia. Saya akan, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan menegaskan sanksi yang cukup berat untuk pelanggar aturan tersebut. Dan akan melakukan razia rutin sebagai sanksinya. Biasa ya, madrasah Sari akan melakukan razia supaya tertib ya. Baik. Tenang, tenang.
ketua OSIS ya. Ayo. Ya, pertanyaan saya cukup mudah. Untuk keempat bakal calon OSIS ya, OSIS ya. Nanti urut dijawab dari yang nomor 1 dulu, 2 dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana sikap Anda sebagai ketua OSIM ketika melihat tong-tong sampah kita itu kalau penuh, ya, atau mungkin banyak sampah-sampah di situ? Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kalian dalam mengelola sampah ini di madrasah sehingga bersatukan menjadi madrasah yang bersih? Urut dari 1 dulu, siap. Terima kasih Pak Pari atas pertanyaannya. Paham pertanyaannya ya? Intinya kalau misalnya ada tong sampah yang penuh, nah sikap kalian itu sebagai calon ketua OSIS itu gimana? Paham toh? Terima kasih atas pertanyaan Pak Paryanto. Saya di sini akan berharap untuk membawa sampah ke tempat pada pembakaran di belakang atau di kamar mandi. Kamar mandi. Untuk membuang sampah. Jadi jawaban nomor 4 berarti kebersihan adalah tanggung jawab bersama ya. Pak Paryanto akan memberikan tanggapan terlebih dahulu. Terima kasih jawaban dari masing-masing calon ya. Sangat bagus sekali, antusias sekali dalam menjaga kebersihan madrasah ya. Ya. Namun ada yang belum, satu hal yang belum terjawab oleh anak-anak yang Pak Guru inginkan ya. Misalnya ada upaya dipisahkan gitu ya, sampah-sampah yang organik, sampah yang non organik. Jadi ada kemajuan sedikit begitu. Kan tidak semua sampah itu tidak berguna ya. Ada sampah itu mungkin bisa digunakan lagi, ada yang bisa di-reuse, recycle gitu kan. Ya. Jadi ada yang bisa kita mungkin malah bisa kita buat mainan ya, nanti akan bernilai lebih begitu. Ya, mungkin ada yang mau jawab lagi, waktu Anda masih 2 menit dari sekarang. Dimulai dari Anda berbicara.
Silakan mau menambahkan jawaban. Cukup. Oke, yang di depan sini audiensnya ada tenang. Teman-temanku yang ada di sini itu luar biasa sekali. Mereka tuh nggak cuma latihan ngomong aja, tapi juga mentalnya mereka tuh lebih bagus. Kenapa? Buat mereka tetap biasa aja, jadi nggak boleh nyorai berlebihan ya. Oke, jadi orang-orang yang di sini, teman-temanku yang ada di sini tuh belajar tentang demokrasi, gimana jadi pemimpin, gimana menghadapi audiens, masyarakat banyak dengan berbagai pertanyaan, harus bisa mikir cepat. Oh jawabannya ini, langsung diomongkan. Itu susah loh kalau nggak terbiasa. Iya, silakan Bu Sabri mau menambahkan. Ya, untuk yang di sini semua sudah punya pilihan. Kalau 1, 2, 3, 4 sudah. Ada nggak yang belum punya pilihan? Ada. Punya pilihan belum? Belum. Sampai sampai dengerin orasi. Masa nggak punya pilihan? Apa? Sekali lagi kan? Oh tidak. Harus punya pilihan. Sudah dengarkan orasi, sudah dengarkan jawaban, masa nggak punya pilihan, ya? Siswa yang sebelum berlari itu cerdas-cerdas, pasti bisa memilih, ya? Oke, kira-kira kapan toh coblosannya kapan? Di mana? Di sini, oke. Udah punya pilihan? Oke ya. Ingat, warga negara yang baik itu harus bisa menentukan pilihannya. Ya. Jangan ikut-ikut temannya. Oke ya. Karena apa? Nasib kalian 1 tahun ke depan itu ada di punggung calon-calon yang ada di depan sini. Jadi orang-orang yang menentukan cantik itu tim ses dari paslon 1, 2, 3. Mana suaranya? Tim ses 01. Yang mana tim ses 01? Tim ses 02. Oke. Tim ses 03. Tim ses 04. Oke. Itu ya. Jadi nanti pemilihan yang ke depan, tahun depan kalian bisa punya gambaran. Oh ternyata di sekolah itu juga ada pemilos loh, juga ada pilkassim loh. Buat apa? Simulasi kalian belajar tentang demokrasi. Soalnya nanti kalian ketika udah punya KTP umur 17 tahun, kalian ngapain toh? Nyoblos pemilu. Pemilu kita juga mau pemilu tanggal berapa? 14 apa? Memilih apa? Dua, yang dipilih itu 2, lembaga eksekutif dan legislatif. Eksekutif siapa? Presiden dan Wapres. Calonnya ada berapa? 3, pintar. Legislatif, pilih siapa? DPR dan DPD. DPR ada berapa? 3, 1 DPR RI. Ini guru PPKS semua loh ini. DPR RI, 2 DPRD provinsi atau tingkat 2, 3 DPRD kabupaten atau kota atau tingkat ya tingkat 2 yang tingkat 1 provinsi. Terakhir ada DPD. Kenapa MPR tidak melakukan pemilu? Kenapa? Kenapa? Kenapa sih Pak MPR tidak melakukan pemilu? Ya benar, karena MPR anggotanya itu gabungan dari anggota DPR dan DPD. Berapa jumlah DPR? Berapa? 700. Sekian. Belajar ya tentang PPKS nanti dipelajari itu basic kalian jadi warga negara yang baik, punya hak milih gitu ya. Oke. Anak-anak, kemarin kan kalian sudah mengikuti pembelajaran P5 PPRA, ya? Kemarin diajari kalau kita mengikuti pemilu atau ini di sini pilkasem ada asasnya.
Oke, ini kembalikan ke MC, monggo Mbak MC. Sebelum kembali ke MC, mungkin Pak Sutro saja ada tambah. Bisa. Dengarkan, Pak Guru mau berpantun ya, boleh ya? Boleh berpantun? Tapi harus bilang dulu dia susah dulu. Coba nih, perhatikan ya. Ayo. Cek, ya. Siap Pak Guru mau berpantun nih. Dengerin baik-baik ya. Pergi ke Minahasa, jangan lupa bawa SIM. Jangan lupa hari Selasa ada Pil Kasim. Ya. Terima kasih. Boleh? Pak, ada tambahan lagi nggak Pak Guru? Sudah? Ya. Jangan lupa ya, besok 13 ya. Bagi yang nggak masuk tanpa alasan besok ada rugi sekali. Ruginya berkali-kali besok ya. Karena nanti selain nggak bisa menyalurkan aspirasi, juga akan mendapatkan sanksi dari Pak Sultris mungkin nanti ya besok ya. Maka besok harus berangkat semuanya ya. Dari pagi biasa sampai nanti sholat zuhur kita nantikan siapa nanti yang terpilih dari 4 ini. Terima kasih. Sesuai dengan jargon kita, pemimpiku aspirasiku. Ya, terima kasih. Moga Mbak ditutup Pak.